Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dengan ini Ibu Sarah Husyanti? Iya, Bu. Ibu Sarah, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu nggih. Perkenalkan, saya Bidan Irna yang bertugas pada pagi hari ini untuk memberikan konseling tentang perubahan psikologi pada masa nifas atau perubahan psikologi pasca melahirkan, Bu. Nah, izinkan saya untuk menutup sampiran terlebih dahulu untuk menutup privasi Ibu. Nah, baiklah. Ibu, sebelum kita mulai di sini saya sudah menyediakan media leaflet untuk Ibu baca-baca nggih untuk pemahaman Ibu sendiri, dan ada lembar information consent dan pulpen. Nah, di lembar information consent ini Ibu harus tanda tangan untuk setuju untuk kita memulai konseling ini nggih. Tangan terlebih dahulu, Bu nggih. Baiklah Ibu, terima kasih. Baiklah, kita mulai saja Bu nggih. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang perubahan psikologi pasca persalinan ini? Belum pernah ya, Bu. Baiklah, karena Ibu belum pernah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 fase, Bu. Yang pertama ada namanya fase talking in. Fase talking in ini berjalan selama hari pertama sampai hari ketiga pasca melahirkan. Dan yang kedua ada yang namanya fase talking hold. Talking hold ini berjalan selama dimulai dari hari ketiga sampai hari ke-10 pasca melahirkan. Dan yang terakhir ada yang namanya pasca letting go. Nah, letting go ini dimulai dari hari 10 hingga terakhir, Bu nggih. Baiklah Ibu. Di sini kan ada namanya fase talking in. Talking ini terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga pasca melahirkan. Nah, di sini Ibu akan merasakan fase ketergantungan. Yang dimaksud dalam fase ketergantungan itu disebut adalah Ibu itu masih bergantung pada seseorang atau memerlukan dukungan dari seorang suami, keluarga, atau kerabat terdekat Ibu. Jadi Ibu itu belum dikatakan stabil atau masih merasakan rasa sakit, masih lemah atau masih kelelahan setelah melalui proses persalinan, Bu nggih. Yang kedua ada yang namanya Ibu itu fokus pada diri Ibu sendiri. Di sini Ibu itu lebih fokus pada kesehatan Ibu sendiri karena efek samping dari rasa sakit yang Ibu rasakan Ibu rasakan itu jadinya Ibu itu masih lelah dan masih lemah. Baiklah Ibu, yang ketiga ada Ibu itu tidak ingin merawat bayi Ibu sendiri, seperti saya belum siap untuk merawat bayi saya karena rasa sakit setelah melahirkan itu belum begitu reda terhadap saya, kayak gitu kan. Nah, di sini juga ada menangguhkan keterlibatan dalam tanggung jawab. Yang dimaksud itu Ibu itu mengembalikan rasa peran Ibu sebagai ibu itu ke suami Ibu atau keluarga Ibu, gitu. Nah, di sini juga ada Ibu itu sangat senang menceritakan proses persalinan Ibu itu ke semua orang. Misalkan ada orang datang menjenguk Ibu menceritakan, Ibu saya merasakan sakit karena ini saya melahirkan pertama, jadinya rasa sakitnya begitu Ibu. Pokoknya Ibu itu sering menceritakan ke seseorang gitu tentang rasa sakit yang Ibu rasakan, karena rasa sakit yang Ibu rasakan ini merupakan rasa sakit yang luar biasa bagi Ibu gitu. Nah, yang terakhir ada cenderung pasif. Nah, cenderung pasif terhadap lingkungan ini dikarenakan rasa sakit itu belum reda juga pada Ibu. Nah, jika seseorang atau siapapun dekat lingkungan Ibu yang banyak atau apapun daya, Ibu itu selalu mengiyakan seperti itu. Di sini juga ada yang kedua namanya fase talking hold. Fase talking hold ini dimulai dari hari ketiga sampai hari 10 pasca melahirkan. Di sini Ibu itu membutuhkan perhatian yang penuh dari seorang suami, keluarga, atau kerabat. Di sini Ibu juga sudah memulai untuk berusaha menguasai tentang perawatan bayi atau merawat bayi Ibu. Ibu juga menjadi lebih sensitif, mudah marah, tersinggung, karena itu disebabkan oleh rasa sakit Ibu yang belum juga sembuh. Nah, Ibu juga bisa belajar fokus pada bayi Ibu sendiri. Dan yang terakhir, Ibu itu belajar dan
berlatih untuk merawat bayinya ibu sendiri, bagaimana cara memandikan bayi, memberi makan bayi, yang seperti itu nggih Bu. Dan yang terakhir ada yang namanya fase letting go. Fase letting go ini yaitu dari hari ke-10 sampai akhir pasca melahirkan. Nah, di sini ibu akan menerima tanggung jawab atau peran ibu itu untuk mengasuh bayi ibu sendiri nggih. Dan yang kedua, ibu itu mengambil tanggung jawab bayi dengan membutuhkan peralatan bayi dan udah bisa menyiapkan semua, udah bisa memberikan kebutuhan bayi sendiri. Dan yang terakhir, terjadinya penyesuaian dalam hubungan keluarga untuk mengobservasikan bayi ibu kepada keluarga ibu selama ibu nggih. Alhamdulillah Ibu, saya sudah menjelaskan sejauh ini. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu, alhamdulillah semuanya sudah jelas. Saya sudah mengerti apa yang Ibu bilang tadi. Ya, alhamdulillah kalau begitu Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke klinik saya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.